Dan pemirsa, untuk membahas mengenai safari lebaran politisi di momen Idul Fitri, sudah bergabung bersama kami Bang Herzaki Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, juga Kang Ujang Komarudin, pengamat politik. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Yes. April, selamat sore Bang Herzaki. Baik, saya ingin ke Selamat Bang sore Mbak Herzaki Apri. terlebih dahulu ini, yang mana salah satu politisi di partainya sudah melakukan silaturahmi di masa momen Idul Fitri. Apakah ini menjadi salah satu agenda dalam menyambut pemilu 2024, Bang Herzaki? Ya, kalau dari kami begini Mbak, masih diperjelas dulu bahwa Mas Ahaye sikapnya adalah terkait dengan silaturahmi. Ini sebenarnya pertemuan antar tokoh. Politik itu tidak selalu atau melulu dikaitkan dengan isu politik. Ya, kunjungan Mas Ahaye, silaturahmi Mas Ahaye kepada Bapak Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar ini lebih kepada sekedar silaturahmi, karena memang beliau berdua ini kan lumayan akrab juga, Pak. Komunikasinya cukup lancar lah selama ini melalui WhatsApp segala apa, dan juga ada beberapa pertemuan, sehingga pada saat kesempatan yang baik ini di Idul Fitri ini Mas Ahaye ingin bertemu langsung, ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri dan juga mohon maaf lahir batin. Serta beliau di sini juga menyampaikan dan mendoakan kepada Bapak Erlangga agar Pak Erlangga selalu diberikan kesehatan, karena bagaimanapun kan tugas tanggung jawab Pak Erlangga ini kan berat ya Mbak ya, sebagai Menko Perekonomian, sedangkan kita tahu ekonomi kita ini kan lagi berat-beratnya nih karena terkena pandemi selama 2 tahun ini dan sedang berupaya untuk bisa pulih. Masih banyak rakyat Indonesia yang berada dalam kesulitan ekonomi akibat pandemi. Nah, karena itulah beliau, Mas Ahaye, mendoakan kepada Pak Erlangga agar selalu diberikan kesehatan. Ya, bagaimanapun Mas Ahaye kan melihat bagaimanapun komunikasi ini antar tokoh bangsa, ya, antara pemimpin partai politik itu sangat baik jika sering bisa dilakukan gitu dan tidak melulu mesti politik. Ini situasi informal kayak gini, silaturahmi biasa, justru akan makin merekatkan komunikasi di antara pemimpin bangsa ini, di antara berbagai elemen bangsa, karena bagaimanapun bangsa ini butuh kebersamaan, Mbak. Ya, butuh kebersamaan untuk bisa keluar dari krisis ini gitu. Oke, Bang Herzaki, kalau memang tujuan untuk silaturahmi ini adalah membangun kebersamaan supaya dalam perjalanan ke depan ya, apalagi dalam pemilu serentak nanti kita semuanya kompak begitu. Apakah ada agenda selanjutnya ke politisi-politisi lain? Ya, tentunya ada beberapa pertemuan yang tidak kami expose ya, karena kan tergantung kedua belah pihak nih. Ada yang berkenan untuk diekspos, ada yang tidak berkenan untuk diekspos gitu. Komunikasi dan silaturahmi Mas Ahaye selalu lakukan kepada pimpinan-pimpinan partai politik lainnya maupun juga kepada istilahnya tokoh-tokoh bangsa atau tokoh-tokoh nasional lainnya. Karena bagaimanapun situasi saat ini ya butuh kebersamaan. Yang kedua juga menuju 2024. Bagaimanapun kita kan tidak bisa maju sendiri, Mbak. Gitu. Ya, tidak bisa maju sendiri, harus bersama dengan yang lain. Karena itulah kita komunikasi juga nih kemana-mana gitu, membuka diri lah kita, mencoba mencapai kesepahaman gitu. Ya, saya ke Kang Ujang. Kang Ujang melihatnya para politisi ini saling bersilaturahmi di momen Idul Fitri atau Lebaran, utamanya yang terpublikasi ya Kang Ujang ya. Ini bermakna apa pada masyarakat? Nah, saya sih sangat sederhana ya. Ada 2 momentum yang digunakan, dimanfaatkan oleh para politisi. Dan itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Yang pertama, momentum Idul Fitri. Ya memang ini kan ajaran agama, lalu juga sebagai budaya ya pasti akan bersilaturahmi. Nah, ini momentum untuk bisa ketemu antar elit politik satu sama lain. Dan itu hal yang positif dan hal yang bagus. Saya meyakini ya apa yang dilakukan oleh para tokoh tersebut ya, Ahaye, Erlangga, dan capres-cawapres lain itu bagian daripada ya silaturahmi pembicaraan ringan. Tetapi jangan lupa ujung-ujung di sana itu ya ada ujung-ujung persoalan pilpres. Yang kedua, saya melihat yaitu momentum ini tahun politik. Di mana kita tahu bahwa hitungan saya ya kurang lebih 17 bulan lagi pendaftaran capres dan cawapres itu akan dibuka di September 2023. Jangan lupa loh, 17 bulan itu waktu yang sangat sempit, waktu sangat pendek untuk bisa katakanlah saling mendekati satu sama lain. Oleh karena itu momentum Idul Fitri dan momentum tahun politik ya, mendekati katakanlah persoalan capres-pencapresan itu digunakan sebagai ajang untuk silaturahmi. Dan itu hal yang positif dan baik-baik saja. Apakah memang nanti bisa menjadi wahana untuk bisa saling berkoalisi? Bisa iya dan bisa juga tidak. Tetapi merekatkan silaturahmi sebagai pijakan awal
penjajakan awal untuk bisa tadi, karena kira-kira kata Bang Herzaki untuk bisa bersama-sama membangun bangsa. Kira-kira di 2024 nanti awal pijakannya. Seperti itu Mbak April. Oke, saya kembali ke Bang Herzaki. Bang Herzaki, Partai Demokrat ini ada target apa dalam pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024 nanti? Ya tentunya kalau kami Mbak, sama seperti dengan partai politik lain, harapannya ya kita bisa meraih kembali kepercayaan rakyat, bisa meningkatkan juga dalam konteks perolehan suara tentunya, karena bagaimanapun kami sudah berupaya misalnya dalam 2 tahun ini, sejak kepemimpinan Mas Ahaye untuk bisa membantu rakyat sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan kami dan para kader kami. Ya alhamdulillah banyak rakyat dan masyarakat yang mengapresiasi apa yang bisa kami lakukan ini. Yang kami lakukan membantu mereka selama pandemi dan bencana. Nah, tentu saja, tetapi karena kami berada di dalam pemerintahan ini kan ada keterbatasan. Nah harapannya nanti jika 2024 ini kami bisa dipercaya, ada kader kami ya terutama Mas Ahaye selaku Ketua Umum Partai Demokrat ini bisa dipercaya, katakanlah menjadi pemimpin nasional atau Partai Demokrat dipercaya untuk bisa bergabung di dalam pemerintahan nantinya di 2024 oleh masyarakat ya, dengan dipilih sebanyak mungkin ya oleh rakyat misalnya nanti, ya tentunya kami akan bisa lebih maksimal lagi dalam membantu rakyat. Karena bagaimanapun kami punya pengalaman 10 tahun dengan Bapak SBY, banyak hal yang telah dicapai oleh bangsa ini, dan ternyata ketika Mas Ahaye turun ke lapangan, ada kerinduan yang luar biasa ternyata kepada era dikala Demokrat memimpin bangsa ini, Pak. Gitu. Sehingga harapan mereka juga ada perbaikan-perbaikan ke depannya di 2024, dan ada harapan juga bahwa Mas Ahaye bisa menjadi salah satu calon pemimpin nasional nantinya. Di 2024 nanti. Baik. Dan Demokrat bisa punya kursi yang cukup di parlemen untuk bisa bersahabat. Oke, Bang Herzaki, kalau memang yang dibahas dalam pertemuan Ahaye dan Erlangga ini adalah bagaimana silaturahmi di masa Idul Fitri dan juga bagaimana membuat kesepakatan untuk bisa bersama-sama mengangkat bangsa negara Indonesia ini, apakah ada pembahasan lain selain itu? Apa betul ada pembahasan terkait olahraga di dalamnya, Bang Herzaki? Bang Herzaki bisa mendengar suara saya? Baik, sepertinya kita mengalami kendala komunikasi dengan Bang Herzaki. Saya kembali ke Kang Ujang. Kang Ujang, ini ada beberapa partai atau tokoh politik tertentu yang bersilaturahmi ke tokoh politik tertentu saja. Nah, apakah ini bisa disebut silaturahmi pada umumnya di bulan Idul Fitri ataupun bisa dikatakan berbeda begitu, Kang Ujang? Ya, tentu kan ada prioritas gitu. Misalkan tokoh A akan bersilaturahmi dengan tokoh B, itu ada prioritas. Jadi misalkan Pak Jokowi ya bersilaturahminya di Jogja dulu, ketemu Sultan dulu, lalu begitu setelah itu ketemu Ibu Megawati gitu. Sama dengan Pak Ahaye misalkan bertemu dengan Pak Erlangga dulu. Tentu ada tokoh-tokoh yang menjadi prioritas. Itu persoalannya mungkin persoalan kedekatan emosional. Oke. Ya itu yang paling penting. Dia sama Mbak April ya, ketika saya misalnya ingin bersilaturahmi dengan siapapun, pasti yang menjadi prioritas itu orang yang kita dekat, dengan orang tua dulu gitu. Dengan saudara dulu, baru sahabat-sahabat yang lain begitu. Baik. Berarti ini ada prioritas tertentu ya kenapa Ahaye bisa merapatnya atau bersilaturahmi duluannya ke Pak Erlangga, Kang Ujang ya? Ya saya sih melihatnya seperti itu kan boleh-boleh saja kan, hubungan baik itu kan perlu dijaga. Kalau tidak dijaga ya tentu akan menjadi tidak bagus ke depan. Baik. Momen Idul Fitri, momen yang indah ini apakah bisa dikatakan sambil menyelam minum air, Bang Herzaki ini karena mempunyai visi-visi yang sama Erlangga dan juga Ahaye? Ya, seperti tadi yang kami sampaikan, Mbak, bagaimanapun beliau ini kan kedua ini kan sama-sama ketua umum partai politik besar ya di Indonesia. Kemudian yang kedua ini juga katakanlah selama ini tidak ada hambatan dalam berkomunikasi. Komunikasi yang sangat lancar berdua antara Pak Erlangga dan juga Mas Ahaye. Sehingga kan kita kalau keseharian sudah lancar komunikasi, tentunya pada saat momentum Lebaran sebaiknya bisa bertatap muka, karena ini kan juga kesempatan pertama ya Indonesia setelah 2 tahun pandemi kan sudah ada mudik nih sekarang gitu, sudah ada mudik, sudah bisa bertemu juga bertatap muka dengan lebih leluasa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya selama pandemi ya. Karena itulah salah satu kesempatan yang diambil oleh Mas Ahaye ketika diskusi dengan Pak Erlangga, ternyata cocok jadwalnya di hari Sabtu kemarin minggu lalu bisa bertemu gitu. Ya, lagi-lagi ini Mbak, namanya memang benar bahwa kalau misalnya katakanlah kita sambil menyelam minum air, tentulah pertemuan ketua umum partai politik ini ya,
katakanlah kan ada yang menyampaikan ini mungkin koalisi, ya mungkin saja, mengapa tidak? Karena mungkin Golkar dan Demokrat berdua saja sudah cukup sebenarnya memenuhi ambang batas presiden. Kalau misalkan ada nih teman-teman yang mengaitkan ke situ dan sama-sama ketua umum sehingga sangat fleksibel nih. Sosok yang menentukan di partainya kan berbeda, katakanlah mohon maaf Mbak, kita bertemu dengan katakanlah calon presiden atau tokoh yang punya elektabilitas tinggi tetapi tidak punya kendaraan politik, kan ada perbedaan nih gitu. Jadi karena sama-sama ketua umumnya mengatur strateginya lebih mudah begitu ya Bang Reza. Iya. Oke, ini Mungkin banyak yang perlu dibahas juga mungkin dari pertemuan AHY dan Erlangga. Kalau tadi kita lihat liputannya begitu atau tayangannya memakai sama-sama berbaju biru nih, apakah sinyal? Bapak kita akan bahas itu nanti setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami di MNC News.